Baik, selamat malam, saudara-saudari Dharma yang berbahagia. Senang sekali bisa berjumpa pada kesempatan yang sangat baik, pada kesempatan yang sungguh baik, sehingga malam hari ini kita bisa bergabung dan juga nanti kita akan mendengarkan bagaimana perjalanan spiritual salah seorang biku yang cukup senior yang telah banyak mengabdikan dirinya di seluruh wilayah Nusantara. Malam hari ini kita akan dipandu pembacaan Dhammapada ya kepada Saudari Anggun yang sudah hadir pada malam hari ini bersama kita. Silakan Saudari Anggun memimpin nama Karapata setelah nanti dibacakan Dhammapada. Kami persilahkan kepada Saudari Anggun. Ya, baik. Saya sampaikan terima kasih kepada moderator. Dhamma pada Jara Waktu Syair 156. Acaritwa brahmacaryang alat dahayobane dahanang sentica patikirnawa Puranani anutunang, yang artinya mereka yang tidak menjalankan kehidupan suci serta tidak mengumpulkan bekal kekayaan selagi masih muda akan terbaring seperti busur panah yang rusak, menyesali masa lampaunya. Sadu, sadu, sadu. Boleh langsung dipimpin untuk pembacaan nama Karapata. Baik, marilah kita bersama-sama merangkapkan kedua telapak tangan kita di depan dada. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakahato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggahang namami. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Saudari Anggun telah membacakan syair Dhammapada dan juga telah memimpin pembacaan nama Karapata. Ini selanjutnya marilah kita membaca profil singkat dari narasumber kita pada malam hari ini. Narasumber pada malam hari ini yaitu Yang Mulia Biku Candakaro Mahatera. Beliau nama penambisannya adalah Candakaro dan tempat penambisan di Wihara Jakarta Dhamma Cakajaya, Jakarta. Kemudian tanggal penambisan 17 Februari 1996 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Nama penabis atau upajaya yaitu Yang Mulia Biku Sukemo Mahatera. Kemudian nama guru penahbisan atau Kamawacarya yaitu Yang Mulia Biku Sri Panyawaro Mahatera. Dan nama guru pembimbing atau Anusawanacarya yaitu Yang Mulia Biku
Sri Subalaratano Mahathera. Saya langsung saja menyambut narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Yang Mulia Bante, Sukihotu, Namo Buddhaya. Ya, selamat malam Mas Manggala, Namo Buddhaya. Salam kenal Bante. Perkenalkan, saya Manggala. Malam hari ini dipercaya panitia untuk menemani Bante sampai dengan jam 9 nanti. 9 malam untuk kita bincang-bincang diskusi yang pastinya akan seru ini. Kita akan mendengarkan banyak pengalaman, khususnya pengalaman spiritual yang sudah cukup lama ya Bante menjadi seorang samana ya Bante ya. Kalau dihitung-hitung berapa puluh tahun Bante dari waktu penghabisan hingga sekarang Bante? Saya habis dari Samanera dulu ya, tahun 92. Dari bulan waktu itu Wasa di Wihara Tanah Putih, pas masa Wasa, ikut baca Samanera 3 bulan. Kemudian karena waktunya itu hanya 3 bulan, kemudian lepas lalu ikut lagi yang tetap. Sekitar bulan November begitu, lanjut lagi terus menjadi Samanera tetap. Akhirnya ya tahun 96 di Upasampada menjadi biku hingga sampai sekarang. Iya, iya. Ternyata pada saat itu pertama kali waktu Samanera itu usia berapa Bante? Pada waktu itu saya usia 24 ya. Usia 24 ikut latihan jadi Samanera. Rencana pada waktu itu hanya ikut 3 bulan. Tapi ternyata ketika menjadi Samanera saya mengalami atau menjalankan selama 3 bulan dengan berbagai macam latihan, ya, latihan meditasi, latihan baca parita, mempraktekkan sila, dan juga kebajikan yang lain. Kemudian sambil merenung-renung, sambil berpikir-pikir, kehidupan sebagai samana ini menarik bagi saya. Karena hidupnya sederhana, kemudian juga memang dikondisikan ya di wihara ya, karena di wihara lingkungannya tenang, karena memang terus latihan, belajar tentang dhamma ajaran Sang Buddha. Apakah dalam keluarga Bante memang ada silsilah mungkin dari orang tua atau saudara yang juga menjadi seorang samana Bante? Oh, tidak ada. Oh, hanya saya sendiri di keluarga itu, di keluarga kami. Jadi perdana dan juga saat ini satu-satunya ya Bante ya yang menjadi seorang samana. Ya, pada waktu itu saya ya termotivasi lah oleh Bante K. Masarano Mahathera. Kebetulan beliau asli dari kota Juwana. Kemudian beliau memotivasi kami yang sedang latihan di sana, dan beliau memang senang kalau ada samanera atau ya umat-umat yang mau latihan lah di samanera jadi biku. Beliau mengharap muda-muda atau para pemuda yang ada di Pati khususnya itu dianjurkan untuk menjadi samanera atau menjadi biku supaya bisa turut berperan membina umat di wilayah Pati khususnya. Dan memang juga apalagi di Jawa Tengah itu banyak sekali wihara, umatnya juga sangat banyak. Kalau bikunya banyak, nanti masing-masing wihara ada biku, ada yang membina umat. Itu satu harapan dari Bante K. Masarano Mahathera. Dan beliau sangat sederhana ya menurut yang saya tahu selama bersama beliau di Wihara Tanah Putih. Pada waktu itu ya 3 bulan lah ya, 3 bulan bersama-sama beliau di sana, diajak ke daerah juga
desa-desa, ikut perayaan atau peringatan hari besar. Senang bersama beliau diajak ke sana kemari ke daerah-daerah pembinaan beliau. Dan kebetulan memang waktu saya di Pati ya, di Jawa Tengah juga ya, kurang bepergian jauh begitu. Kalau tidak ada hari besar atau hari raya, lebih banyak di desa, Desa Karangsari, Kecamatan Celuak, Kabupaten Pati. Berarti Bante asli dari Pati ya, Bante ya? Ya, Pati kabupatennya. Kalau kelahirannya di Desa Karangsari, Kecamatannya Celuak, Kabupaten Pati. Bante Kemasarano, Bante Udayo, itu beliau dari Bakaran ya, Bante Kema dari Bakaran, Bante Udayo dari mana Pakuwon ya. Nah, beda kecamatan, beda desa, beda kecamatan, satu kabupaten. Dan pada waktu itu saya di Tanah Putih dibimbing oleh Bante Jayasiriko Mahatera. Bante Jayasiriko Tera ya pada waktu itu. Nah, beliau membimbing kami di sana selama wasa dan juga setelah menjadi samanera tetap, ketemu beliau lagi di Banjarmasin dan juga di tempat yang lainnya. Tapi beliau sudah tidak jadi Bante lagi, sudah jadi Romo, tinggal di daerah Bekasi kalau tidak salah. Iya, Bante pada saat awal-awal meminta izin nih Bante, biasanya ada nih kendala dari orang tua karena tentunya sayang ya pasti orang tua kepada anaknya Bante ya untuk menjadi seorang samana, meskipun sebenarnya kalau orang tua melihat ada Bante kan seneng banget, tapi kalau anaknya sendiri ingin jadi Bante itu belum tentu diizinkan Bante. Mungkin pada saat itu apakah terjadi penolakan atau tidak diizinkan di awal, kemudian akhirnya mendapat izin Bante? Ya, memang orang tua ya sedikit agak bertanya-tanya lah ya, bertanya-tanya karena anaknya meninggalkan keluarga lalu mengenakan pakaian yang memang aneh menurut beliau ya. Nah, pada waktu itu saya ikut latihan 3 bulan saja, pamit saya 3 bulan. Nah, kemudian pada waktu itu karena sudah selesai 3 bulan, kemudian pulang, minta izin lagi mau ikut yang tetap. Pada waktu ikut 3 bulan, beliau mengizinkan. Lalu ikut yang ikut Pabaja tetap, ibu khususnya ya, ibu bertanya-tanya, lu katanya sudah selesai, bahasa Jawa ya, tapi ini di Indonesia kan. Katanya sudah selesai, katanya cuma ikut 3 bulan, kenapa kok mau ikut lagi? Gitu. Lalu saya bilang, oh iya Bu, masih ingin latihan lagi, masih ingin latihan. Nah, kemudian ikut, ya minta izin lagi kepada ayah dan ibu, dan pada waktu itu ayah ikut, justru ikut nganter hingga sampai di Wihara Tanah Putih. Kemudian pada waktu itu juga menyerahkan jubah, yang satu kebahagiaan tersendiri. Ayah bisa antar dan juga bisa menyerahkan jubah kepada saya waktu jadi samanera tetap. Dan setelah saya jadi samanera tetap, kira-kira 1 tahun ya baru pulang. Karena memang ditugaskan ke beberapa kota ya, termasuk salah satunya adalah di Wihara Samagijaya di Blitar. Itu tugas, bisa dikatakan tugas pertama kali itu ketika jadi samanera tetap. Yang dekat ini ya Bante ya, Taman Makam Pahlawan Bung Karno itu Bante ya? Di situ kira-kira 300 meter dari Taman Makam Pahlawan itu Pak Karno ya. Iya Bante. Dari makam Pak Karno itu katanya sih sekitar 300 meter. Nah, di situ saya 4 bulan ya, di Blitar 4 bulan, kemudian ditugaskan di tempat yang lain. Lalu kalau nggak salah ingat ke Banjarmasin ya. Nah, di sana ketemu Bante
Jaya Siriko. Bersama-sama beliau di Banjarmasin 4 bulan, kemudian ditugaskan lagi ke Malang, lalu ke Samarinda, kemudian ke Damacaka, Jakarta, dan juga ke kota-kota yang lain. Kita dulu di rolling ya 4 bulan selama jadi Samanera. Nah, saya waktu itu ya terus begitu ya 4 bulan bersamaan dengan Bante Wiryadaro ya, satu angkatan dulu jadi Samanera. Ada 7 orang. Yang sekarang di Malang ya Bante ya, di Batu Ya, ya. Bante Wiryadaro ada di Malang, di Damadipa, karena di Damadipa Surabaya, Jalan Padigiling sana. Udah lama nggak ketemu beliau. Ya memang begitulah ya. Akhirnya ketika saya pulang kampung ya saat latihan sudah 1 tahun, ketika pulang kampung itu saya pakai jubah cukuran seperti ini. Kaget enggak Bante? Sampai di rumah ibu nangis. Ibu menangis, kakak perempuan nangis. Waduh, saya jadi ikut sedih. Kemudian saya bilang, ya sudah, ini sudah pulang kok malah ditangisi. Kalau nggak cepat diem, nanti saya malah mau cepat-cepat balik. Begitu. Jadi, ya mengesankan pada waktu itu. Memang, ya ibu dengan sepertinya berat memberi izin. Tapi dari ayah memberi izin, ya kan bisa diwakili salah satu ya. Oh, dua-duanya ya Bante ya? Ya, tidak dua-duanya. Salah satu saja. Lama, hingga beberapa tahun saya jadi Samanera. Dan saya jadi biku juga begitu. Ketika pulang ditanya, kapan selesainya? Ditanya lagi, kapan selesainya? Dan saya jawab, oh belum Bu, belum selesai. Saya masih pengen belajar. Jawaban saya sederhana saja, enggak yang sulit-sulit. Ya. Belum selesai Bu, saya masih pengen belajar. Padahal Pulang lagi, ditanya lagi. Pertanyaannya sampai berapa tahun kemudian masih ditanyakan Bante, kapan selesainya? Kapan selesainya? Iya, saya ditanya, masih pengen belajar sampai kapan gitu. Ya, belum tahu nanti. Karena memang saya masih pengen belajar. Tidak ada janji yang mengikat. Ya. Cuma saya pengen belajar, terus pengen belajar. Saya ditanya, bilang belum selesai gitu. Ya, memang kayak orang yang masih bodoh lah. Memang belum selesai. Jadi jawaban saya belum selesai. Saya masih pengen belajar. Ya, jawaban saya begitu nggak sampai sekarang. Ya, sudah lama lah ini ketika saya pulang tidak ditanya beliau. Beliau sudah ya senang lah, ada rasa senang, ada rasa bahagia, anaknya jadi biku dan juga family, tetangga memberi pengertian ya bahwa biarlah anaknya jadi biku kan jadi orang baik dan diberi pengertian yang lain hingga akhirnya beliau dapat menerima. Ya, Tapi ya kalau dia nggak bisa menerima dan bahkan bangga ya Bante, nggak hanya bisa menerima tapi sudah mulai bangga bahwa anaknya sekarang menjadi seorang biku yang sudah mahatera Bante ya. Ya, sandu. Beliau senang tapi masih mengharap-harap untuk ya pulang untuk nengok lah ya, memang wajar lah, memang sudah tua. Ibu saya sudah tua, sudah 80-an, jadi pengen tengok anaknya jadi biku. Kalau saya pulang di rumah, ibu berdana makan, kemudian baca parita, nah, ada kebahagiaan tersendiri. Untuk saat ini Bante tinggal di daerah mana untuk saat ini Bante? Saya sekarang ada di Wihara Karunadipa, Palu, Sulawesi Tengah. Oh, Palu ya? Jauh. Sulawesi ya? Oh. Iya, yang pada waktu tahun 2018 ya kena gempa dahsyat. Ada gempa, ada tsunami, dan likuifaksi bulan September ya, tanggal 28 September tahun 2018.
mengalami ketakutan dan kekhawatiran pada waktu itu. Ya, namanya masih manusia, belum mencapai arahat, masih ada rasa takut. Wah, terlempar-lempar saya waktu itu. Nah, itu. Pada saat itu Bante sedang kondisi ada di mana, Bante? Saya pas ada di Kuti, di lantai bawah, di ruang makan ya. Ini saya ada di lantai 2, karena memang di sini dibangun bertingkat begitu. Pada waktu itu ada latihan cerdas cermat. Kan rencananya tanggal 9 Oktober itu anak-anak ada ikut lomba ke Jakarta. Lalu pada waktu itu ya banyak anak yang sedang latihan, ada beberapa bapak ibu guru yang sedang melatih. Saya dapat tugas untuk melatih anak-anak cerdas cermat, kemudian ada yang latih Dhammapada, ada yang latih lukis dan lain sebagainya. Nah, ketika ada gempa itu ya sudah kelang kabut kita. Ada yang di bawah itu bangunan yang ada lonceng, wah loncengnya itu ya menakutkan juga. Hampir jatuh, kemudian ada yang tidak masalah, lampunya bergoyang gitu, dan goyangannya sangat sangat kencang hingga sampai di plafon katanya. Ini menurut Romo Edi bilang. Dan ada di bawah pohon bodi, anak-anak pada jatuh. Saya sendiri terlempar karena kebetulan waktu itu saya duduk di ya seperti apa ya, kalau bisa dikatakan meja tapi pendek ya, biasanya untuk tempat makan kalau pas menggunakan pata atau mangkok begitu. Nah, kita duduk di situ, pas duduk di tengah, lalu anak-anak duduk di lantai, dan kita sedang berdiskusi dhamma. Saya membuat pertanyaan-pertanyaan begitu, adik-adik yang menjawab, yang akan ikut cerdas cermat itu. Nah, pada waktu itu sekitar pukul 6 Wita ya, di bagian Sulawesi ini, atau tengah, pada waktu itu terjadi gempa. Luar biasa. Saya terlempar-lempar hingga sampai jatuh. Saya nggak sempat lari ya, nggak bisa lari karena pada waktu itu saya duduk bersila di atas tempat duduk itu. Duduk bersila, terlempar-lempar hingga jatuh, akhirnya karena belum bisa lari, melarikan diri, anak-anak udah pada lari. Ya, saya bayangkan aja kalau biku lari gimana ini. Ya, kalau tidak keliru itu di dalam Vinaya ada aturan tidak boleh lari ya, Bante ya? Iya, karena memang ini dalam kondisi sangat darurat ya. Ya barangkali itu ada pengecualian barangkali ya. Ya, ini saya pada waktu itu sembunyi di bawah meja. Jadi habis jatuh itu kemudian merangkak kayak TNI itu, merangkak sembunyi di bawah meja. Kemudian ketika gempa selesai, saya jalan cepat-cepat. Kemudian sampai di halaman putih. Karena halaman putih cukup luas, saya duduk-duduk di situ dengan beberapa umat. Kemudian ada keponakan juga, saya panggil. Keponakan ada di dalam mes, kita ajak untuk keluar mes, lalu kemudian ngumpul di halaman putih. Duduk di sini aman, dan tidak ada bangunan. Saya panggil begitu. Kemudian ngumpul ya, semua pada ngumpul di luar ruangan atau luar bangunan sampai nunggu goncangan itu berhenti. Ternyata terjadi goncangan yang kedua lebih dahsyat lagi. Terjadi itu tsunami. Dan sebentar bergoyang, buminya ini bergoyang. Sebentar bergoyang. Bunyi gemuruh begitu, seperti ada sosok makhluk yang tinggi besar jalan menuju satu tempat begitu, kayak berjalan gitu, jalan menuju wihara. Bunyinya dari jauh begitu, gemuruh.
sebagainya, ya itu karena sampai berhari-hari, berbulan-bulan masih ada guncangan sampai akhirnya sudah tidak ada. Memang di sini rawan sekali gempa. Jadi anak-anak duduk itu tiba-tiba gempa, duduk. Gempa di mana gitu? Ternyata di luar kota. Itu tapi airnya tsunami sampai ke wihara pada Bang? Oh, tidak, sekitar 100 atau 200 meter dari laut gitu, tidak terlalu jauh. Ya. Hanya bangunan yang di dekat-dekat pantai itu rusak parah, pada roboh, pada ambrol, dan di sana ada hotel bagus, ya itu termasuk rusak parah. Dan ada mall di sana, tapi bangunan mall itu hebat sekali, kuat, Kuat. masih bisa bertahan hingga sampai sekarang. Ada masjid di dekat pantai situ juga roboh. Ada juga masjid yang di pantai roboh, pindah tempat, kayak dipindah dulu, lepas dari kakinya. Ya, ya. Jembatan juga, jembatan yang dibilang 50 M ya, roboh habis. Ya begitulah. Berarti Bante sudah cukup lama ya berada di Palu ya Bante ya? Saya mulai domisili di Kota Palu, di Wihara Karuna Dipa Palu sini mulai tahun 2006. Di tahun 2006 berpuasa di Wihara Karuna Dipa. Pada waktu itu sebelumnya ya di Manado, di Gorontalo, ya ke sana kemari. Mulai masuk Sulawesi itu tahun 2001. Bulan April 2001. Kemudian pada waktu itu pertama kali naik pesawat dari Surabaya, transit Makassar, Palu, kemudian dari Palu naik kapal Pelni ke Toli-Toli. Di Toli-Toli beberapa hari, kemudian lanjut ke Manado. Berdomisili di Manado tahun 2001 hingga sampai 2003. Tapi 2003 pernah berpuasa di Wihara Dhamma Mulia Paguyaman. Tahun 2001, 2002 berpuasa di Manado, di Wihara Dhammadippa Manado. Kemudian tahun 2004 saya berpuasa di Wihara di Lasem. Oh, Jawa Tengah, di Rembang ya? Di Lasem, Jawa Tengah. Kemudian tahun 2005 wasa di Pati, 2006 mulai wasa di Wihara Karuna Dipa Palu. Ternyata sudah banyak sekali malah melintang di berbagai provinsi ya Bante ya? Ya, saya sebelum masuk Sulawesi, ya setelah di Upasampada itu tahun 2096 ya, tahun 96 ditugaskan di Dhammacakka, lalu ke Mendut, kemudian di Jakarta di Wihara Buddha Metta di Menteng, sana sampai sekitar tahun 2000 ya, tahun 2000. Tapi tahun 2098 saya berpuasa di Wihara Sasana Subasita Tangerang, kemudian tahun 99 wasa di Wihara Masampati, ya Masampati di Medan. Nah, kemudian tahun 2000 wasa di Dhammadippa Batu, Malang. Lalu 2001 itu nyambung ke Manado. Ya, di Sulawesi hingga sampai sekarang. Ya sudah 20 tahun, 21 ya. 21 tahun sampai di bulan April nanti ini sudah 21 tahun. Lebih lama dibandingkan usia saya, Bante. Usia berapa, Mas Manggala? Saya 29 tahun, pas baru beberapa waktu lalu ulang tahun, Bante. Oh iya, selamat ulang tahun, Mas. Ya.
Bante kalau boleh merasa yang paling nyaman tempat tinggalnya selama berpindah-pindah itu menurut Bante paling kalau bahasa Jawanya paling kerasan itu di mana Bante? Ya, kalau dihitung-hitung paling kerasan ya di sini karena di Kota Palu paling lama. Ya, gimana? Karena memang saya pikir di kota provinsi kalau mau ke luar kota itu lebih gampang. Kalau di desa ada juga wihara yang dan umatnya banyak itu di Toli-Toli. Sana umatnya banyak. Tapi kalau mau keluar kota harus transit Palu, kemudian baru nanti misalnya mau ke Kendari begitu, dari Palu dan dari Toli-Toli transit Palu, Palu transit Makassar, Makassar baru ke Kendari. Jadi banyak transit. Kalau di Kota Ya, Palu hanya satu yang kali. jadi lama karena transitnya Bante ya. Nah, belum lagi nanti kalau terkendala ada kendala cuaca atau apa, nanti di cancel penerbangannya, jadi nanti semua dimundur. Nah, itu kalau di Kota Palu kan jadi lebih bisa dikatakan lebih mudah lah. Dan daerah-daerah juga dari Kota Palu sini ke desa itu ya perjalanan cukup jauh. Naik mobil paling dekat itu 8 jam, Oh, paling dekat di Kota Motong di Lambunu sana, Desa Karya Agung. Di sana ada umat transmigrasi dari Banyuwangi. Sekitar tahun 80-an begitu. Nah, di sana ada sekitar 20-an kakak. jadi harus apa namanya jalannya 8 jam ya Bante untuk sampai Ya, bertemu mereka ya 8 Bante. jam. Nah, 8 jam itu kalau tidak ada kendala. Kemarin pas berangkat dari Jumat, dari sini jam 2, ternyata jam 2 sore ya, ternyata sampai sana itu lewat gunung ya, kita melewati gunung, disebut kebun kopi itu. Ternyata di sana ada longsor. Oh, Longsor cukup 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 panjang ya. Ada yang bilang sekitar 50 meter. Tinggi material itu sekitar 3 meter. Jadi nunggu itu dikeruk dulu, dibersihkan. Hingga sampai di sana saya sekitar jam 4 hingga sampai jam 10 malam. Jam 10 malam baru keluar dari tempat longsor itu. Dan perjuangan untuk banyak mobil. membina umat ya Bante ya. Ya, Luar biasa sekali. akhirnya bersama Pak Pembimas waktu itu. Ya rombongan kita banyak orang. Kita ada 3 mobil. Sampai di tujuan itu sekitar jam 6 pagi. Jadi tidur di mobil, tidur kaget. Kalau pas ada jalan nggak bagus, bannya masuk lubang, kaget. Bangun lagi. Begitulah perjuangan di sini. Ternyata memang banyak umat kita itu kalau dilihat dari misalkan tidak di kota ya Bante ya, misalkan di luar Jakarta begitu, memang di pelosok kalau nggak di pegunungan ya di pedesaan sangat-sangat jauh dari apa namanya kota ya Bante ya, banyak sekali yang bermukim di sana. Jadi itu yang saya bilang paling dekat ternyata juga jauh karena kena macet. Dan yang paling jauh di sana di Desa Lembah Keramat, Kecamatan Taweli Barat, Kabupaten Banggai. Serem ya, serem. Daerah desanya aja serem, Lembah Keramat. Di sana ada umat Buddha transmigrasi dari Desa Gelagah, Kecamatan Giling, Kabupaten Pati. Di sana ada umat Buddha sekitar 45 kakak. Saya sering ke sana, tapi itu perjalanan yang paling jauh. Berapa jam Bante? Kalau dari Palu itu bisa sampai 22 jam. Kalau ada yang naik bis itu sampai 24 jam katanya. Itu kalau nggak ada kendala di jalan. Belum lagi perbaikan jalan dan lain sebagainya, ada banjir, itu sudah
Dan itu harus lewat darat Bante ya, tidak bisa ada ya, pesawat yang itu kecil kalau atau lewat darat. Ya, kalau lewat darat. Kalau naik pesawat dari sini 1 jam 20 menit. Naik wing ya, pesawat wing, pesawat kecil. yang kecil itu Bante ya. Ya, kalau lewat Makassar ya pesawat besar tapi lama. Transit Makassar, Makassar baru ke Kota Luwu. Kita dari Airport Palu terbang menuju Airport Luwu atau Kota Luwu itu 1 jam 20 menit. Nah, nanti dari Airport Kota Luwu situ sampai di tujuan sekitar 4 jam. Masih 4 jam naik mobil. Dan di sini jalannya ya karena berbukit-bukit ya, berbukit-bukit kita lewat menyusuri pantai, tapi indah. Indah. Iya, iya. Ini pantainya indah, masih jernih, bening, airnya bening. Masih bersih ya Bante ya? Masih bersih. Itu tambah. Oh ya Bante, kalau boleh flashback ke belakang Bante, ketika pada saat itu akhirnya mantap hatinya dan meneguhkan hatinya menjadi seorang samana, menjadi seorang biku, apa Bante faktor paling terbesarnya untuk mengarahkan kepada kehidupan itu? Pertama kali saya yang menarik itu adalah kehidupan yang sederhana. Kita pakai jubah satu macam, satu warna begini loh. Tidak seperti umat awam, mau kemana ganti pakaian, sibuk mencuci, kemudian juga harus beli warna ini, warna itu, dan kemudian juga harus bekerja keras, membanting tulang, mencari nafkah. Ya, saya memang belum berkeluarga, tapi pada waktu itu saya sudah pernah jadi karyawan, jadi pegawai pada tahun 89 ya, 89. Waktu itu saya tertarik teman-teman ikut kerja begitu. Kok teman-teman kalau pulang kampung itu nejis, matching begitu. Kan orang dari kampung sederhana ya. Ketika melihat teman-teman kok pada nejis, pada matching, pada ganteng-ganteng gitu. Bersih-bersih begitu, badannya pada bersih. Orang kampung hari-hari kerja kan, di ladang, di sawah, beda. Kemudian saya tertarik ada teman lalu untuk ikut kerja, untuk merantau hingga sampai tahun 92. Ya, dari 89 sampai 92, 3 tahun ya. Merantau di mana Bante itu? Saya di Tangerang, masuk Jawa Barat ya. Saya kerja di sana di PT Dina Usaha Mandiri atau BUM di pabrik baja. Saya selama kurang lebih 3 tahun lah ya, saya kerja di sana. Kemudian setelah kerja, lalu suatu saat saya cuti sekitar 10 hari begitu. Nah, ketemu teman sekolah. Teman sekolah ini datang, ya kita kan punya banyak teman ya di kampung ya. Jika temannya datang, kita ketemu, lalu ngobrol-ngobrol, cerita sana, cerita sini. Ada teman yang ngajak Pak Baja sama Nera. Saya pada waktu itu nggak tahu apa itu Pak Baja sama Nera. Dan berpesan kepada teman. Teman saya cerita ya, oh itu loh jadi sama Nera dari calon Bante. Oh iya baik, nanti kalau begitu tolong kalau sudah dekat waktunya nanti dikirim surat. Kemudian teman saya kirim surat di tempat kerja, saya sudah baca baik-baik, lalu saya minta izin mengundurkan diri dari perusahaan itu. Lalu Bapak, ketika saya menganggap Bapak personalia ya tanya-tanya, kenapa Nok? Nama saya kan dulu Sukirno, dipanggil Nok. Loh, kenapa Nok? Kok mau tiba-tiba mau keluar, mau mengundurkan diri? Iya Pak, saya mau ikut Pak Baja sama Nera. Ya, beliau nggak tahu apa itu Pak Baja sama Nera.
Terus saya bilang, oh itu loh Pak, seperti kalau di Muslim menjadi santri atau ikut pesantren kilat, saya bilang. Oh, mau jadi gitu ya, mau jadi calon biksu ya, gitu. Oh iya Pak. Akhirnya saya keluar dan pada waktu itu saya tidak berpikir minta surat apa itu pengalaman kerja ya sama sekali tidak berpikir begitu. Pede saja mau ikut Pabaja Samanera. Ketika sudah dapat izin untuk keluar, lalu saya gaji diserahkan, lalu saya pamit keluar dari perusahaan dan juga pamit dengan teman-teman karena waktu itu kita ngontrak ya, tempat tinggal gitu dengan beberapa orang, izin dengan teman juga untuk pamit dengan teman, pulang mau ikut Pabaja Samanera. Dan kebetulan pada waktu itu ada keponakan juga di situ. Keponakan juga Buddhis. Lalu saya pulang minta izin kepada orang tua dan orang tua bertanya-tanya lah awal-awalnya ya, tetapi akhirnya memberi izin untuk ikut Pabaja Samanera 3 bulan. Diinterogasi dulu Bante. Ya, tanya-tanya terus. Pada waktu itu karena kakak saya juga sekolah di PGA ya, PGA. Di Banyumas ya Bante? Banyumas ya, Banyumas, perguruan agama Buddha itu. Setelah di sana saya bilang, ya saya mau belajar seperti kakak. Kakak boleh, kenapa saya nggak boleh? Kakak diberi izin untuk belajar, saya jadi seperti iri begitu, ingin belajar. Punya senjata, sudah punya alasan ini. Belajar ikut jadi Samanera 3 bulan. Dan pada waktu itu saya juga nggak berpikir, ya, ketika keluar dari perusahaan itu nggak berpikir bagaimana saya kalau nggak dapat izin dari orang tua. Itu sudah tidak berpikir itu. Kemudian juga bagaimana kalau kesehatan saya nggak bagus. Karena ternyata ketika jadi Samanera itu juga syarat-syaratnya harus badannya sehat, sehat lahir batin lah gitu. Bagaimana kalau saya nggak sehat? Karena ada juga check up-nya harus bagus, harus sehat. Nggak, sama sekali nggak terpikir pada waktu itu. Dan ada beberapa teman yang karena tidak sehat akhirnya tidak bisa masuk ikut latihan Pabaja Samanera. Dan bersyukurlah ternyata lancar semuanya, dapat izin dari orang tua, lalu juga kesehatannya ya baik, lalu juga bisa ikut latihan selama 3 bulan dengan baik. Teman saya yang ngajak justru hanya latihan 1 bulan, tidak bisa lanjut sampai 3 bulan. Saya tanya kenapa kok mau pulang, loh kan Samanera yang ngajak latihan kok malah Samanera mau pulang, mau lepas jubah. Katanya ingat-ingat keponakan, punya keponakan kecil, teringat-ingat keponakan, teringat-ingat ibunya. Ya, kemudian tidak bisa lanjut hingga sampai selesai, hanya 1 bulan. Saya lanjut sampai selesai, sampai 3 bulan. Setelah selesai 3 bulan, kemudian pulang, lalu nyambung ikut Pabaja Samanera tetap. Ya begitu perjalanan ketika menjadi karyawan dan juga minta izin kepada personalia atau mengundurkan diri, lalu izin kepada orang tua, juga ikut Pabaja, punya kesehatan yang baik, hingga bisa latihan sampai sekarang. Ya, berarti pas pada saat mau resign pun, mau mundur dari perusahaan itu, orang tua nggak tahu ya Bante ya? Orang tua tidak tahu. Dan kalau tahu, saya sudah pulang sampai di rumah. Kaget nggak Bante? Ya, kaget juga, karena pada waktu itu kan belum ada HP ya. Belum, sama sekali belum. Saya pegang HP ya ketika tahun 98 sepertinya. Itu yang pertama kali, Nokia pisang apa ya? Atau malah yang Bata itu ya, ingat-ingat saya, waktu di Jakarta. Sebelumnya itu tidak ada yang pakai HP. Samanera nggak ada yang pakai HP.
Ya, Iya. Memang teman yang awalnya ngajak malah tidak sampai selesai, malah Bante yang sampai lanjut sampai dengan sekarang ya. ya, Namanya memang mengarahkan ke situ ya Bante ya. Menteri Wiryadaro, teman, makanya sering tak panggil kakak, Kang, Kang, sekalipun sudah jadi Bante tak panggil Kang, kadang-kadang Kang. Iya Kang, kabari, kena akrab dulu ya, akrab bersama-sama latihan waktu tinggal di desa. Bahkan pernah ketika saya dulu ditugaskan di Wihara Dhamadipa, Batu Malang. Ini sangat terkesan ketika tinggal di wihara mana itu di Desa Pait. Di sana belum ada kuti, tapi kamar Lalu mandinya tinggalnya di mana Bante? ya. Tinggalnya di mana? Nggak ada kunti? Waktu itu saya ditugaskan di Dhamadipa, Batu Malang. Kemudian ditugaskan ke wihara di Desa Pait sana. Saya nggak ingat wiharanya apa itu, sudah lama nggak ke sana. Nama wiharanya lupa. Di sana ada wihara tapi tidak ada kuti. Ya, belum ada kuti tapi kok apa ini WC-nya sampai 2, kamar mandinya itu 2. Kemudian kamar mandi 2 ini kita sulap satunya dijadikan kuti. Karena itu apa? Kalau di Jawa ada namanya jeding ya. Jeding itu Pak kamar mandi itu besar gitu untuk nampung air supaya bisa terisi banyak. Nah itu dikasih papan, kasih kayu, kasih papan di situ untuk tempat tidur. Wah, menyesalkan sekali tidur di kamar mandi karena belum ada kuti. Tapi karena kamar mandinya luas, jadi kayak kuti-kuti di atau rumah masa sekarang kan, rumah atau hotel itu di situ ada kamar tidur, di situ juga ada kamar kecil atau kamar mandi, udah lengkap jadinya. Di sebelahnya sudah ada kamar mandi. Di sana beberapa hari dan umatnya senang sekali. Semangat karena dihadiri oleh samana atau jubah kuning. Hingga sampai sekarang, dengar-dengar wiharanya sudah lebih bagus. Dibangun oleh Bante Wiryadaro ketika beliau jadi Padesanayaka Jawa Timur. Kalau Bante saat ini di Palu juga sebagai Padesanayaka atau? Ya, betul, Mas. Di Padesanayaka di sini sudah ya lama sekali. Nggak tahu kapan dipensiun. Maksudnya diganti yang baru, yang muda-muda. Nah, perjalanan sudah, ya perjalanan jauh-jauh harus yang muda-muda. Jadi saya mau sampaikan kepada Dewan Pimpinan ini, harus ganti yang muda ini, supaya. Biasanya pemberian tugas itu di masa Pasamuan atau apa Bante? Rampim, di Rampim. Rampim. Ya, 3 tahun, satu periode 3 tahun. 3 tahun begitu. Jadi di sini sampai tahun 2023. Nanti diperpanjang lagi. Ya mulai menjabat sekitar ya tahun 2021 itu saya udah wakil Padesanayaka di Sulawesi Utara, di Manado sana. Kemudian Sulawesi Selatan, lalu karena dulu Gorontalo termasuk Sulawesi satu provinsi. Sekarang 2 provinsi, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Jadi bisa ya Bante ya? Ya. Sudah dimekarkan wilayahnya ya Bante ya? Ya betul, di ini yang Manado dengan Gorontalo sudah dimekarkan. Sudah lama. Kalau dulu zaman saya jadi wakil Padesanayaka atau Padesanayaka Sulawesi Utara masih jadi satu, Manado dengan Gorontalo. Jadi dari Manado ke Gorontalo sering naik travel pada waktu itu. Naik travel sekitar 8 jam juga dari Manado ke Gorontalo.
pernah lewat jembatan yang mengerikan juga di Sungai Manado sana. Keluar dari kota Manado ya, ada sungai yang cukup lebar, tapi jembatannya patah. Jembatan patah, masih juga pada lewat situ. Wah, ngeri itu. Tapi karena banyak mobil lewat sana, kita ikut. Misalnya kecemplung sungai ya, nggak tahu pada waktu itu. Itu sebulan bisa berapa kali Bante keluar untuk ini? Oh, kalau pembinaan biasanya ya minimal pas hari raya ya, hari raya. Misalnya Paga Puja, Waisak, lalu Asada, Katina. Gitu. Kalau hari-hari biasa, kalau tidak ada acara, ya di sana, di wihara setempat. Kalau wiharanya banyak, ya memang keliling terus ya, seperti di Jawa Tengah begitu. Dan di sana kebetulan kan banyak wihara dan dekat-dekat ya, wiharanya dekat-dekat. Misalnya pagi ngisi di wihara mana, jadi bisa siang ngisi lagi, sore bisa ngisi lagi, malam bisa ngisi lagi. Yang penting sehat badannya, sehat lahir batinnya lah. Itu paling penting Bante, modal yang paling besar, keuntungan yang paling besar kata Sang Buddha. Ya Bante, mohon izin sebelum kita lanjut bincang-bincang, ini ada persembahan lagu dari panitia Bante. Artis kita malam hari ini akan membawakan lagu yang akan menyelingi perbincangan kita pada malam hari ini, dan sudah ready tampaknya Cilipun. Halo, selamat malam Cilipun. Selamat malam Mas Manggala. Ya, boleh langsung saja. Ya, selamat malam Bante. Mohon izin Bante. Ya. Selamat malam juga kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sedama Setihontu Namo Buddhaya. Malam ini saya akan membawakan sebuah lagu berjudul Biarkan Damai di Hatiku. Selamat mendengarkan. Nah, sudah masuk. Oke, selamat mendengarkan saya. Ini lagu lama ya. Kalau yang sering mendengarkan lagu Buddhis pasti tahu dulu. Kala ku gundah daku ingat Buddha, di kala ku goyah hanya Dhamma penopang jiwaku. Dalam hidup ini ku hanya mengenal Buddha, ingin ku laksanakan semua Dhamma ajaran mulia.
Terima kasih Sakti untuk Nama Budaya. Baik, terima kasih banyak Silifun. Malam hari ini semakin Sama-sama. semarak ya. Sudah diberikan suguhan lagu yang sangat-sangat apik dan suaranya sangat merdu. Ini memang artis Budis kita. Semoga sehat selalu ya, Cia. Oke, kita akan lanjutkan bincang-bincang lagi dengan Yang Mulia Biku Candagaro Mahatera. Ya, kita akan lanjut dengan pertanyaan, apakah pernah suatu saat Yang Mulia Bante melatih diri dalam hutan Bante atau tempat yang sunyi, jauh dari penduduk atau masyarakat Bante? Pernah, Mas. Kapan Dulu, Bante itu Bante? pada waktu saya dulu menjadi samanera, ditugaskan di Blitar itu, ditugaskan juga ke Ulingi, yang sekarang dibangun oleh Bante Utamo Mahatera itu. Blitar ya Bante ya? Sepi sekali. Dan saya pernah kedinginan di sana ketika menghadiri perayaan Waisak. Pernah kedinginan karena di sana itu cukup tinggi ya, maksudnya dataran tinggi begitu. Lalu karena belum banyak bangunan, belum banyak rumah, jadi masih dingin. Saya sampai gelisah pada waktu itu, karena ternyata saya nggak tahan dingin. Nah, kemudian saya masuk di dalam mobil, di situ masih kedinginan. Lalu saya harus kemana ini? Saya masuk gua. Di sana ada gua pada waktu itu. Sekarang guanya sudah bagus ya. Dulu betul-betul alami. Masuk gua, di dalam gua masih dingin. Akhirnya saya masuk peti. Di sana ada peti mati kan. Masuk peti mati Bante? Betul. Ada peti mati di sana. Di tengah hutan ada? Bukan hutan, tempat sunyi. Oh. Tempat sunyi, tempat sepi. Itu Bante Utamo bangun di sana, ada gua. Di dalam gua itu ada peti. Ya, sama Samanera waktu latihan itu memang dianjurkan untuk bertekad, latihan dengan sungguh-sungguh. Salah satunya itu tes keberanian. Nyali ya, uji nyali ya Bante. Masuk peti di situ, tidur di dalam peti situ. Kemudian dibuka sedikit saja, lumayan hangat gitu. Ternyata di peti hangat. Sampai beberapa waktu, kemudian acara dimulai. Setelah selesai, kita balik menuju ke kota Blitar. Ya, di situ dingin sekali dan sangat sepi. Sekarang udah ramai di sana. Ramai dan bangunannya sudah sangat megah ya. Luar biasa Bante Utamo. Di Wihara Bodigiri ya Bante ya? Bodigiri, ya betul, di Wihara Bodigiri. Nah, kemudian pada waktu beberapa tahun lalu saya latihan di gunung di Megamendung ya, di Megamendung. Di sana juga sepi. Di sana hanya ada beberapa rumah dan villa ya, beberapa. Sangat sepi dan sangat bagus untuk latihan. Pada waktu itu latihan sekitar 2 hari. Kalau latihan di hutan belantara begitu belum pernah. Ya, kita lebih banyak latihan di tempat-tempat sepi, ya di perkebunan atau ya maksudnya yang sudah dimiliki oleh warga, tidak hutan belantara. Bante pernah merasa takut mungkin ya, apakah di saat malam hari atau tengah malam begitu Bante? Pernah juga, karena memang belum tercerahkan ini. Kalau tinggal di tempat atau di wihara yang katanya itu ada makhluk halus apalah gitu. Kadang-kadang masih merinding-merinding juga. Ada yang bilang katanya kalau ada terasa merinding-merinding itu makhluknya datang. Ya datang nggak apa-apa sih. Yang penting tidak nakut-nakuti. Tapi dalam Buddhisme diajarkan secara khusus nggak Bante, misalkan kayak
parita untuk bukan mengusir ya, kita apa namanya, biar dia tidak mengganggu begitu Bante. Ya, memang ada di sana diajarkan di Karania Metta Sutta, di Kanda Parita itu memancarkan cinta kasih kepada makhluk-makhluk yang tanpa kaki, yang berkaki, dan juga makhluk-makhluk halus begitu. Kita dianjurkan sebelum latihan meditasi baca parita atau baca sutta supaya makhluk-makhluk yang ada di situ ikut merasa senang, merasa ikut berbahagia dengan mendengarkan dhamma ajaran Sang Buddha, sehingga mereka tidak mengganggu. Tapi namanya orang belum tercerahkan, apalagi waktu itu masih masih muda, masih baru latihan begitu. Ketika muncul berinding-berinding gitu ya memang betul-betul takut, takut. Apalagi sendirian di wihara itu tidak ada siapa-siapa. Kalau ada teman atau ada anak yang tinggal di situ ya itu masih mendingan ya, masih lumayan. Jadi kalau ada apa-apa bisa minta tolong atau minta bantuan gitu. Kalau sendiri ya memang betul-betul sendiri ya, ada apa-apa ya suka duka ditanggung sendiri. Apalagi kalau malam ya, kalau siang kan siang terang bisa dikatakan lebih aman daripada malam gelap. Pada waktu itu lampunya kan belum seperti sekarang ya. Dulu lampunya lampu petromak. Oh iya iya. Ya, lampu petromak kalau habis minyak ya sudah tidak ada lampu lagi. Tinggal Kemudian ada menunggu matahari terbit ya Bante. iya. Sampai pagi baru terang. Kalau di desa ya ada yang masih begitu. Tapi sekarang sudah ada lampu PLN atau listrik lah ya, rata-rata sudah ada listrik. Tapi juga di daerah-daerah tertentu masih sering padam pemadaman lampu itu kalau musim hujan. Sudah hujan mati lampu lagi. Punya genset ya nyalakan genset. Kadang-kadang ada genset tapi lupa cari bensin, nggak ada. Bensin ya nggak bisa digunakan juga. Gelap-gelapan. Kalau gelap-gelapan begitu cari lilin. Solusinya lilin. Kalau ada lilin, nggak ada lilin, cari lampu pelita itu, lampu minyak zaman dulu. Dimar ya Bante, dimar ya. Iya, damar. Oh damar. Damar. Itu masih digunakan kalau di daerah. Karena Bante. Kalau boleh tahu Bante, aktivitas sehari-hari yang mungkin bisa di-share kepada kami Bante dari mungkin bangun pagi jam berapa, kemudian nanti meditasi berapa lama. Mungkin boleh diceritakan ke kami Bante. Aktivitas Bante tiap harinya Bante. Ya, baik Mas Manggala. Selama saya di sini, mulai dari bangun pagi ya, 4:30 bangun pagi, kemudian latihan meditasi hingga sampai jam 6. Jam 6 pagi, chanting atau baca parita. Kemudian sampai sekitar jam 6 lewat sedikit begitu, kita nyapu. Ya, beberapa hari ini, atau sudah beberapa bulan lah ya, karena memang sejak Corona ini sulit untuk mencari tenaga kerja. Di wihara ini luas, tapi masih kurang yang kerja. Jadinya para Bante di sini bantu-bantu pagi-pagi olahraganya nyapu di sekitar Plaza Bodi. Apalagi kalau musim rontok atau musim gugur gitu, daunnya banyak sekali. Ya pagi-pagi habis chanting, habis meditasi ya chanting, nyapu hingga sampai jam 7:45 begitu. Jam 7:45 kalau memang masih ada waktu ya bisa mandi, kalau enggak ya bersih-bersih lah gitu, kemudian makan pagi, lalu juga siram-siram ya, bantu nyiram-nyiram tanaman. Di sini banyak bunga, banyak tanaman, ada ya cabai dan lain-lain ya, bantu-bantu karena memang
Di sini tanahnya luas, ya ditanam-tanami supaya bermanfaat. Yang nanam-nanam ini ya anak-anak. Nah, kemudian sekitar jam 9 begitu, ya baca-baca buku. Kalau ada tugas ya bikin naskah dhamma yang untuk ya misalnya minggu ada tugas gitu. Mulai nyicil ya, nyicil bikin makalah atau bikin naskah atau barangkali di PowerPoint begitu nanti disampaikan pada waktu khotbah. Nah, kalau nggak ada jadwal ya bisa baca-baca buku, bisa baca buku dhamma atau buku-buku yang lain. Atau juga sering ada umat yang bertanya-tanya dhamma di WhatsApp atau juga ada yang telepon ya begitu-begitu memang sosial ini untuk sosial keagamaan. Kemudian jam 11 makan siang sampai sekitar jam 12. Habis makan juga teman-teman masih pada ini ngobrol di bawah ya. Tanya ini, tanya itu, tanya dhamma hingga sampai sekitar jam 1 begitu. Nah, baru nanti naik atau masuk kamar istirahat sebentar. Lalu nanti sekitar jam 3 atau jam 4 turun dari OT menuju ke ruang makan ya. Biasanya kalau sore minum teh atau minum kopi. Dan setelah itu nanti bantu-bantu lagi di kebun. Nah, lalu bantu nyapu atau apa kegiatan-kegiatan. Sambil olahraga lah mikir-mikir karena memang selama pandemi ini kita harus olahraga juga. Harus apa ya? Supaya badannya ini tidak terlalu apa bisa dikatakan gemuk gitu. Kalau kurang aktivitas nanti badannya gemuk tidak lincah lagi. Jadi saya berusaha untuk olahraga. Olahraganya ya nyapu-nyapu atau ada kegiatan di sekitar wihara atau meditasi jalan. Kemudian sore setelah selesai lalu malam mandi. Dan kadang jam 6 atau jam setengah 7 baru mandi, lalu jam 7 malam chanting atau baca parita hingga sampai jam 8 seperempat atau jam setengah 9 selesai. Karena di sini kebetulan ya dekat masjid ya, jadi dekat sekali masjid di sini. Kita ya tetanggaan pagar situ, tetanggaan samping situ ada masjid. Kalau pas sholat di sana jam 7, ya, saya di sini sholat di wihara jam parita hingga sampai jam 7.45 sekitar itu lalu latihan meditasi. Kemudian setelah chanting, meditasi, lalu ya ada kegiatan di dalam kuti, baca-baca buku atau bikin naskah lagi, atau baca-baca apa ya sekitar sampai kadang jam 11, kadang jam setengah 12 baru istirahat. Ya begitu, hari-hari begitu. Jadi, kegiatan pribadi untuk spiritual, untuk sosial, untuk keagamaan, hari-hari berbuat baik. Harus berbuat baik sekalipun kecil, seperti nasihat Bu Agung. Berbuat baik untuk diri sendiri, untuk orang lain. Karena untuk mencapai kesempurnaan batin kan harus cukup kebajikannya. Butuh parami yang banyak, Bande. Parami, ya. Karena kalau kebajikannya cukup, maka apapun yang menjadi cita-cita kita akan dapat tercapai. Nah, itu menurut dalam Nidhi Kanda Sutta dikatakan begitu. Kita untuk menjadi baik, untuk menjadi apalagi untuk menjadi sempurna, ya, bertahap. Seperti orang menabung itu sedikit demi sedikit, kumpulkan kebajikan hingga akhirnya kebajikannya menjadi banyak atau kebajikannya menjadi cukup.
kebajikannya cukup, maka bisa mengabulkan cita-cita. Cita-cita duniawi, cita-cita surgawi, atau cita-cita untuk mencapai pencerahan batin. Ya, begitu Mas Anggala. Menarik sekali ya. Jadi aktivitasnya memang tentu beda dengan saya yang umat awam yang punya keluarga tentunya sangat kontras sekali. Jadi sebenarnya pengen sekali Bante juga misalkan cuti seminggu atau sebulan. Kalau sebulan mungkin nggak boleh ya. Seminggu masih boleh mungkin Bante ingin seperti Vipassana ini menjadi seorang samana Bante. Apa Bante yang mungkin bisa diceritakan ke kita? Pengalaman yang sangat berkesan, pengalaman spiritual yang sangat berkesan itu saat meditasi. Ya. Meditasi, ya bahkan ada umat yang bilang Bante ini latihannya totalitas begitu. Ternyata umat yang ikut latihan meditasi menilai juga katanya totalitas. Ya memang kita latihan harus totalitas. Kalau tidak totalitas atau mungkin setengah-setengah, ya itu hasilnya nggak bagus, kurang maksimal, atau mungkin istilahnya kalau masak itu setengah matang. Jadi baru setengah matang sudah diangkat, kan hasilnya kurang maksimal. Latihan meditasi di Malang ataupun juga di tempat yang lain, khususnya waktu itu saya pertama kali latihan meditasi Vipassana di Wira Dhammadippa Batu Malang. Pada waktu itu di sana diajar oleh Bante Tita Ketuko almarhum. Ya, kita diajar oleh beliau dan juga ada Sayado dari Birma. Pas waktu itu datang kita diajar ya. Waktu itu ada Bante Gayo, Bante Subapanyo, dan juga salah satunya ada Ibu Mutia. Ibu Mutia sebenarnya ada di sini, bergabung di Zoom. Pada waktu itu latihan di Dhammadippa dan itu sangat terkesan sekali. Karena seumur-umur saya baru kali itu latihan Vipassana. Kalau latihan meditasi selama jadi samanera atau Pabaja samanya di Semarang menggunakan teknik samatha atau ketenangan batin. Nah, pada waktu di Malang itu teknik Vipassana, meditasi Vipassana atau pandangan terang. Dan memang sangat berbeda, sangat ya bisa dikatakan itu tadi totalitas. Dari bangun pagi itu jam 3 harus masuk Dhammasala untuk mulai latihan. Jadi bangun paginya jam 2:30. Wah itu luar biasa itu. Karena sebelumnya itu nggak pernah bangun 2:30. 2:30, apalagi di sana tuh dingin lagi. Sudah bangun 2:30, dingin lagi. Awal-awal berat sekali itu. Kalau di rumah jam 3 masih enak tidur kan. Bangun seperti pagi. Apa? Selimutnya sepertinya masih menarik-narik untuk tetap tinggal di kasur ya, Bang. Berat juga. Tapi memang karena pengen ya latihan ya, namanya latihan, kita harus bisa gitu ya. Kita harus bisa, harus mau. Saya memotivasi diri, apalagi juga ada lonceng ya, ada lonceng, ada tambur dibunyikan. Harus bangun. Malas juga karena memang ya itulah namanya badan atau tubuh ini anicca, kadang ada rasa nyaman, ada enak, ada rasa tidak enak, ada rasa kan namanya ya, itu tadi perubahan. Kemudian pada waktu itu latihan meditasi dari jam 3 pagi hingga sampai jam 9 malam. Nah, itu latihan di sana meditasi harus jalan pelan-pelan. Ya, terus meditasinya itu dari bangun pagi sampai jam kira-kira 5:30 itu istirahat. Makan pagi jam 6 ya di Dhammadippa. Jam 6 makan pagi, lalu sampai sekitar jam 7. Jam 7 sampai jam 8 kegiatan pribadi. Bisa mandi-mandi, cuci-cuci, kemudian setelah itu masuk ruang meditasi lagi, tidak masalah. Meditasi jalan, meditasi duduk, sampai sekitar jam 10:30. Kemudian
makan siang, jam 11 makan siang. Lalu jam 11 sampai jam 12 makan siang, jam 12 sampai jam 1 istirahat. Lalu setelah itu latihan meditasi lagi sampai sekitar jam 5. Jam 5 atau jam 3 ya, jam 3 kalau ada interview atau ada khotbah begitu, dari jam 1 sampai jam 3 nanti ada khotbah atau interview sampai nanti sekitar jam 5 istirahat. Nah, istirahat kemudian sampai jam 7 ya, jadi jam 7 mulai meditasi lagi. Meditasi sampai jam 9 malam. Jam 9 malam udah, itu pun dari Dhammasala menuju ke Kuti itu harus jalan pelan-pelan. Sampai di Kuti, kemudian cuci kaki, cuci tangan, atau gosok gigi, mau tidur. Itu pun belum bisa tidur ya, walau capek sekali cepat tidur. Kadang jam 10 baru tidur, kemudian nanti jam 2:30 bangun lagi meditasi. Itu waktunya sampai berapa lama, Bante? Pabaja Samanera tetap pada waktu itu latihan 1 bulan. Hingga sampai sekarang. 1 bulan awal Vipassana itu, Bante ya? Betul. Ketika mau masuk jadi Samanera tetap, meditasi 1 bulan. Nah, begitu pula kalau mau di Upasampada jadi biku ya, Samanera tetap mau jadi biku, itu latihan lagi meditasi di Malang. Nah, itu luar biasa bagi saya, karena memang seumur-umur baru kali itu latihan. Di kampung nggak pernah latihan meditasi seperti itu. Kalaupun latihan meditasi, ya meditasi biasa, kebaktian atau baca bakti biasa tiap malam. Karena memang di daerah saya, di desa ya, tiap malam itu ada puja bakti. Puja bakti bersama teman-teman, ada kakak-kakak itu. Ya, jam 7 sampai sekitar jam 9 gitu. Tiap malam ada puja bakti. Iya. Bante, ini ada umat ya chat nanya, Bante bisa baca pikiran orang sejak kecil kah? Ini ada pertanyaan dari umat ini, Bante. Barangkali ini juga satu pencapaian spiritual mungkin, Bante. Barangkali Bante bisa konfirmasi betul atau seperti apa, Bante? Ya, maaf ya, ini berkaitan dengan winaya kebikuan. Ya, jadi Bante tidak diperkenankan untuk membaca begitu. Ya, maksudnya sejak kecil, membaca pikiran sejak kecil, pikirannya umat atau membaca pikiran Bante sendiri? Ini nanyanya pikiran hewan katanya, Bante. Apakah bisa juga begitu? Membaca pikiran hewan. Ya. Tidak mudah untuk dibaca pikiran hewan. Oh ya, tadi Bante itu, menyebut. Maaf ya. Ya. Bante tidak diperkenankan untuk membaca pikiran. Pikirannya kalau tidak keliru masuk aturan parajika, Bante ya, termasuk itu, Bante ya. Ya, salah satu dari itu. Peraturan berat gitu kalau dilanggar. Ya, menyatakan saya bisa ini, bisa itu, punya kemampuan ini, kemampuan itu tidak diperkenankan. Membaca pikiran sendiri itu penting, ya, pikiran orang lain. Pikiran sendiri, misalnya pikiran saya melantur sini, pikiran saya melamun, pikiran saya menghayal. Nah, itu yang sangat penting untuk diawasi. Guru Agung mengatakan pikiran ini sungguh sulit untuk diawasi. Seperti menggelepar, seperti ikan ya, menggelepar-gelepar atau loncat sana, loncat sini, mencari objek yang disenangi, yang menyenangkan nanti melekat di sana, yang tidak menyenangkan bisa timbul tidak suka atau jengkel atau benci, malah menambah karma buruk. Ya, itu tugas waktu Vipassana itu disadari.
pikiran ini dikatakan tidak kekal. Pikiran tidak kekal, perasaan tidak kekal, kemudian pencerapan, kesadaran, lalu juga badan jasmani tidak kekal. Ini penting. Apakah artinya bisa membaca pikiran orang lain, tapi kalau malah nggak bisa membaca pikiran sendiri justru yang dikatakan sebagai pelopor, sebagai penentu, sebagai pembentuk, sebagai pemimpin, sebagai majikan, penting sekali untuk diawasi, untuk dilatih, untuk dikendalikan, atau bahkan disempurnakan supaya ketika batin menjadi sempurna, terbebas dari kilesa atau kotoran-kotoran batin, berarti sudah selesai tugas kita. Iya, iya. Kalau sakti, ya orang sakti kalau belum suci itu bahaya, bisa menyalahgunakan kesaktiannya untuk mencari nafkah atau untuk keduniawian semata, atau malah untuk keserakahan atau untuk kebencian, menjerumuskan kehidupannya, malah menjadi tidak baik, tidak dipuji oleh para bijaksana. Kalau dia yang mengawasi batin setiap saat, mengawasi badan jasmani, perasaan, pikiran, yang semuanya itu tidak kekal, berubah-ubah. Kita lahir, tua, sakit, mati, lahir, tua, sakit, mati. Kadang-kadang belum lahir sudah meninggal. Kadang-kadang baru lahir sudah meninggal. Ada yang sudah tua betul, pengen mati malah nggak mati-mati. Ada juga. Bante, saya ini kok nggak dijemput-jemput ya. Bante juga umat yang bilang begitu. Bante, kok saya ini nggak dijemput-jemput ya. Oh belum, barangkali yang jemput masih telat ini. Mungkin udah saking ngerasa menderitanya banget kali Bante ya. Bosan gitu Bante ya. Bosan kadangnya. Katanya udah bosan. Karena udah bosan, udah tua, sudah pikun kadangnya. Kok nggak dijemput-jemput. Karena pandangan umum kan orang meninggal itu dijemput oleh yang di atas. Iya, iya. Nunggu jemputan. Ini Bante ada pertanyaan lagi terkait dengan handphone Bante. Jadi Ya? terkait dengan handphone ini kan kalau fungsinya kan memang untuk komunikasi Bante. Namun demikian banyak yang menggunakannya dengan berlebihan sehingga lebih melekat Bante. Nah, bagaimana menurut Bante HP ini katakanlah bisa mengontrol diri kita lebih banyak untuk latihan, untuk perkembangan spiritual kita. Harus bisa membagi waktu ya. Ya, bagi kalau memang orang sibuk ya memang sepertinya sungguh sulit untuk terpisah dari HP-nya itu ya, walaupun hanya sebentar. Tapi bagi kita yang ingin maju di dalam batin khususnya harus membagi waktu untuk ya meninggalkan HP lah begitu, misalnya taruhlah jam 6 pagi bagi waktu baca parita, meditasi, misalnya baca parita 30 menit, meditasi 30 menit. Yang walaupun siang memang sibuk ya, sibuk bekerja, juga ada tugas yang lain, dan malam juga gitu, latihan, baca parita lagi, kemudian meditasi lagi. Itu memang harus dibagi waktunya seperti itu. Kalau enggak begitu ya memang akan terus hanyut ke itu ikuti perkembangan zaman ini karena punya HP lalu melekat kepada HP, bangun tidur saja yang dicari HP, bangun tidur yang dicari bukan keluarganya tetapi HP-nya. Betul Bante. Mau tidur juga HP-nya dicari, mau tidur pegang HP sampai matanya bedes baru tidur, juga mempengaruhi kualitas tidur, maka itu juga kesehatan menjadi makin tidak baik.
Kadang Ya, sudah pedes aja masih maksa buat nonton, Bante. dan itu memang juga bisa menjadi apa ya, menimbulkan penyakit mata lah ya, memaksakan diri untuk kesehatan mata jadi kurang terjaga dengan baik. Maka apalagi anak-anak masih kecil, baru beberapa bulan sudah dikasih mainan HP, nah itu kasihan untuk anak. Karena banyak juga anak yang masih kecil pakai kacamata tebal, Iya. itu tidak sedikit ya di zaman sekarang. Apalagi anak-anak harus sekolah, harus belajar dari pagi sampai siang, siang harus les sampai sore. Wah, anak-anak sekarang ini kalau saya lihat stres ya, belajar terus. Tapi kalau memang kalau mampu ya memang jadi anak yang pintar. Selain itu orang tua juga harus berusaha untuk mengajarkan supaya anak-anak menjadi anak yang baik, anak yang berbakti, tidak hanya menjadi pintar. Anak-anak sekarang ini, waduh, memang sulit untuk diawasi atau dikontrol atau apa ya, dipisahkan dengan HP. Apalagi ada game ya, wah itu hari-hari main game. Kalau misalnya HP-nya diminta supaya dia bisa istirahat, supaya tidak terlalu melekat kepada HP, marah dia. Marah, HP-nya malah dibanting itu anak-anak. Nah, kalau orang tua ya tidak begitu ya. Kalau orang tua sudah banting HP, nanti beli lagi menderita, harus cari duit lagi. Nah, dan itu memang ada. Ya itulah ya, sebagai umat Buddha harus bisa mengatur waktu dengan baik. Seperti tadi saya cerita di depan ketika latihan vipassana itu, waktunya dia sedemikian rupa demi untuk kepentingan atau untuk kemajuan spiritual. Kalau umat hari-hari atau sehari-hari hanya sibuk mencari nafkah, itu memang kebutuhan duniawi harus dicukupi, tapi juga harus menyisihkan waktu untuk kepentingan spiritual. Kalau tidak nanti hanya mengumpulkan materi, mengumpulkan uang, mengumpulkan harta kekayaan. Yang walaupun memang seperti di dalam Dhammapada tadi dikatakan bahwa ketika masih muda harus mengumpulkan harta. Tapi ya tentu bukan hanya harta duniawi, tapi kita juga harus mengumpulkan harta batin. Karena harta duniawi sebanyak apapun, kalau hanya kita kumpulkan, tidak digunakan untuk berbuat baik, malah hanya akan kita tinggalkan saja. Dan kalau melekat kepada materi, nanti justru bisa menjadi penjaga materi. Atau seperti cerita dalam Dhammapada, ada seorang bendahara kerajaan karena melekat kepada hartanya, kemudian ketika meninggal, lahir lagi menjadi seekor anjing katanya. Menjadi seekor anjing, lalu menunggu harta kekayaannya, menunggu uangnya yang disimpan di dalam peti ceritanya. Itu karena melekat kepada harta. Begitu pula sebagai umat awam harus latihan untuk mengikis ikatan, mengikis kemelekatan, agar tidak terlalu larut dalam kesenangan indria. Kalau terlalu larut mengikuti kesenangan-kesenangan atau hiburan yang ada di HP itu memang tidak ada habisnya ya. Yang memang harus ada yang begitu, merelakan hidupnya untuk bisa dikatakan mengabdi lah, mengabdi untuk Buddha Dhamma Sangha untuk kepentingan umat dimanapun kita berada. Karena memang ya semua antara biku dengan umat kita semua ingin maju di dalam Dhamma, ya. Kita semua ingin maju di dalam Dhamma. Ya tentu kita harus apa ya? Harus saling mengisi lah ya antara umat dengan biku, atau bisa dikatakan simbiose mutualis. Hubungan saling menguntungkan. Nah, biku bisa berlatih, bisa berjuang karena didukung oleh para umat yang baik, umat yang berbakti mendukung bikunya, lalu biku yang baik bisa
membagi pengetahuan atau pengalamannya kepada para umat. Sehingga harapannya antara umat dan biku sama-sama bisa mencapai kemajuan batin, baik di duniawi maupun juga di surgawi, atau bahkan punya cita-cita untuk mencapai kesempurnaan batin. Jadi intinya sama, punya cita-cita untuk mencapai kebebasan, bebas dari duka, bebas dari penderitaan. Sehingga kita punya jalan, punya cara praktek yang berbeda. Di biku jadi samana, hidup selibat, meninggalkan rumah tangga. Jadi umat sebagai perumah tangga, sebagai pasaka upasika, berjuang untuk menghidupi keluarganya dan juga untuk meningkatkan kemajuan spiritualnya. Iya, Ya, iya. begitu. Kalau iya Bante, kalau berbicara soal sosial ya, pasti banyak sekali. Sebenarnya umat itu pengen Bante pasti sering-sering datang, pasti sering-sering dijenguk, tapi memang keterbatasan jumlah ya Bante ya, sehingga tidak terlalu intens datang ke umat, gitu ya Bante ya. Mungkin barangkali Bante berbicara soal cita-cita tadi, Bante sempat menyinggung soal cita-cita ada yang duniawi, kemudian bahkan ingin mencapai kesempurnaan. Barangkali dalam perjalanan Bante, apakah Bante mungkin punya cita-cita yang misalkan membuat satu sekolah ataupun satu tempat pendidikan atau tempat pelatihan meditasi gitu Bante? Mungkin pernah nggak terpikirkan oleh Bante begitu? Ya, memang pernah ya, tapi di tempat yang sepi lah gitu, karena memang untuk pemula itu latihan harus di tempat yang sepi. Tapi ya selama ini saya sudah sering tinggal di tempat yang sepi, cukup juga harus cukup puas ya terhadap bangunan yang ada, kita manfaatkan. Karena kalau cari tempat yang baru juga harus ada perawatan yang cukup, harus ada yang tinggal di sana. Dan saya akhirnya berusaha untuk membina di tempat yang sudah ada. Dan umat-umat diajak untuk aktif, baik latihan baca parita, latihan meditasi, dan juga berbuat baik yang lain. Kalau Bantenya datang, umat-umat semangat sekali. Berdana, maupun juga baca parita, latihan meditasi. Bahkan kalau di satu wihara, ketika ada Bante berkunjung itu, tiap malam maunya mengadakan puja bakti. Dan kegiatan baca parita, meditasi, terus diskusi dhamma. Iya, iya. Ya, kalau di daerah ya. Di sini kebanyakan umat-umat pendatang. Di desa ya, kalau di kota sini memang umat Palu mayoritas umat keturunan. Toli-toli juga umat keturunan. Duol juga. Kalau yang di desa-desa itu rata-rata umat transmigrasi dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah. Kalau di Sulawesi Tenggara umat dari Bali, transmigrasi dari Bali. Dan betul-betul memang mereka tinggal di desa. Sampai desanya masih sepi. Ya, kalau datang sana baca parita, latihan meditasi, yang walaupun sebentar, mereka senang sekali dikunjungi lantainya. Karena satu biku harus keliling ke beberapa wihara dengan waktu yang tidak lama. Ya, bagi waktu. Iya, iya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bante. Apa harapan Bante untuk umat Buddha dan juga mungkin pesan yang disampaikan pada umat Buddha sehingga tidak mudah goyah, tidak mudah runtuh keyakinannya gitu ya, sehingga semakin kokoh dan semakin yakin akan Buddha Dharma Bante.
Baik, Mas. Ya, seperti yang dikatakan atau dikhotbahkan oleh Guru Agung, kita sebagai umat Buddha harus belajar Dhamma dengan baik. Belajar Dhamma dengan sebaik-baiknya agar bisa mengerti Dhamma dengan sebaik-baiknya atau bahkan bisa menembus atau memahami Dhamma atau mengetahui Dhamma secara benar-benar lah begitu. Dengan adanya pengetahuan Dhamma yang dimiliki, maka itu akan menimbulkan kebijaksanaan. Dalam buku Dhamma disebut Sutta Mayapanya. Nah, Sutta Mayapanya, kebijaksanaan yang timbul atau yang dicapai dari membaca buku Dhamma atau mendengar Dhamma, itu akan bisa menimbulkan pengertian atau pengetahuan Dhamma dengan makin baik lah begitu. Nah, kemudian selain itu harus merenungkan Dhamma, Dhamma yang didengar, Dhamma yang dibaca, direnungkan baik-baik, baiknya di mana, mana yang baik, mana yang bisa bermanfaat, yang bisa dipraktekkan, ditimbang-timbang, direnung-renung. Dalam misalnya merenungkan tentang hukum karma, itu juga bisa menimbulkan semangat untuk berbuat baik. Lalu juga setelah bisa mengerti Dhamma dengan baik, ya tentu memang harapannya jika seseorang memiliki pengetahuan yang luas tentang Dhamma ajaran Sang Buddha, memahami Dhamma dengan benar, keyakinannya bisa menjadi bertambah kuat. Karena banyak juga umat Buddha yang tidak mengerti Dhamma dengan baik. Menganggap bahwa umat Buddha itu hanya seperti yang di kelenteng itu. Dan ada juga yang beranggapan seperti itu. Jadi ketika ketemu dengan umat yang lain, ketika berdialog atau berdiskusi atau bahkan berdebat itu malah kalah dia. Kalah karena nggak mengerti Dhamma dengan baik. Dianggapnya memang seperti itu. Istilahnya hanya sembahyang, tancap dupa, lalu pulang. Ya, tidak seperti itu. Kita sebagai umat Buddha harus belajar Dhamma dengan baik supaya bisa memahami Dhamma dengan baik. Ketika seseorang memahami Dhamma dengan baik, ya benar-benar paham tentang ajaran Sang Buddha, maka tidak ragu-ragu lagi tentang kebenaran ajaran Sang Buddha. Karena ajaran Sang Buddha itu dikatakan adalah pasti, diibaratkan bagaikan matahari yang selalu terbit dari timur, atau diibaratkan bagaikan benda yang jatuh pasti dari atas kan pasti jatuh ke bawah. Diibaratkan air laut pasti asin. Itu Dhamma ajaran Sang Buddha itu adalah pasti. Dan setelah timbul pengetahuan atau pemahaman Dhamma dengan baik, kemudian timbul keyakinan yang kuat itu, maka ya tentu tidak akan mudah goyah. Sebagai umat Buddha, kalau nggak belajar Dhamma dengan baik, pasti timbul keraguan, mudah dipengaruhi, sehingga ya tidak sulit untuk pindah keyakinan kalau seperti itu. Tapi bagi orang yang mengerti Dhamma dengan baik, tidak mudah goyah dan tidak akan pindah keyakinan. Dan rata-rata memang begitu. Sekalipun umat itu kelihatannya aktif dari awal, bahkan dari kecil, aktif di wihara, banyak baca parita, tapi kalau hanya sekedar seremonial istilahnya, upacara-upacara begitu, tidak mengerti, tidak memahami dengan baik, ya masih juga bisa pindah keyakinan. Ini terbukti seperti itu. Ya, tidak semata-mata rajin ke wihara, tapi mengerti Dhamma atau tidak itu penting. Itu kita harus mengerti, harus memahami Dhamma dengan yang sesungguhnya. Nah, kemudian kalau sudah mengerti Dhamma dengan baik, timbul keyakinan yang sangat kuat, itu dalam praktek Dhamma juga akan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah, tidak tanggung-tanggung. Apabila memang keyakinan sudah mantap, ya, memang betul-betul akan meninggalkan keduniawian, meninggalkan rumah tangga menjadi babacita atau menjadi samana.
Nah, kalau sudah sampai di situ ya tentu ketika berbuat baik akan menjadi totalitas. Cuma sudah bisa dikatakan mempersembahkan istilah umum jiwa raganya, mempersembahkan hidupnya untuk Buddha, Dhamma, dan Sangha, untuk kemajuan, untuk kebahagiaan, bahkan bagi para dewa dan manusia. Karena dewa-dewa juga senang kalau melihat orang yang praktek Dhamma dengan baik, praktek Dhamma, Vinaya dengan baik, biku baik-baik, biku baik hati, biku taat moral, biku rajin meditasi, dewa-dewa pun senang. Nah, umat juga demikian, umatnya tekun, belajar atau praktek Dhamma, taat sila, rajin meditasi, dewa-dewi pun turut bergembira. Itu zaman Guru Agung ya, sering disebut seperti itu. Nah, kalau zaman sekarang kan ya masih juga banyak orang cerita tentang dewa-dewi ini masih ada. Tapi betul apa enggak ya, enggak tahu juga. Dulu kan memang Guru Agung yang khotbah di dalam sutta atau juga di dalam khotbah yang lain. Dan juga para siswa beliau juga mempunyai kemampuan bisa melihat dewa dan dewi. Tapi sekarang zamannya sudah berubah, sudah beda. Karena dulu arahat tidak mungkin akan menyalahgunakan kemampuan batin. Orang-orang yang belum terbebas dari kotoran batin, ketika punya kemampuan batin justru digunakan untuk hal-hal yang kurang patut. Maka itu Guru Agung melarang para biku untuk, taruhlah bisa dikatakan menunjukkan kesaktian atau kemampuan batin. Ya, jadi begitu ya, Mas Manggala. Kita sebagai umat Buddha harus mempunyai keyakinan yang kuat. Supaya keyakinan kita kuat harus ditunjang dengan Dhamma, wawasan atau pengertian Dhamma yang cukup. Nah, kalau wawasan Dhamma atau pengertian atau pemahaman Dhamma sekalipun baru teori ya, itu bisa mengerti Dhamma dengan baik, dengan jelas, kemudian berusaha untuk mempraktekkan, akan dapat pengalaman dari praktek Dhamma, nanti bisa sharing dan bisa berbagi kepada yang lain, timbul keyakinan, kemudian yang itu terutama sebagai orang tua membagi pengetahuan atau membagi pengalaman untuk anak-anak atau generasi penerus, supaya generasi penerus juga memperoleh manfaat dari Dhamma ajaran Sang Buddha. Kadang-kadang ada umat Buddha yang ya, orang tuanya bisa dikatakan orang yang di depan, tapi tidak berbagi kepada anak-anaknya. Akhirnya anak-anaknya malah pindah keyakinan. Saya melihat seperti itu, aduh prihatin juga. Iya betul Bang. Ada yang seperti itu Bang. Jadi kurang berbagi ya, kurang dalam mempraktekkan Dhamma itu diibaratkan sudah menikmati manisnya madu. Masa madunya diminum sendiri? Dibagi untuk anaknya, barangkali juga untuk istrinya, supaya sama-sama bisa merasakan manisnya madu atau Dhamma ajaran Guru Agung. Ya, karena mempunyai cita-cita luhur, ya kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Berjuang dengan sungguh-sungguh, baik sebagai umat awam maupun juga sebagai seorang samana atau biku. Seperti yang dikatakan Guru Agung di dalam Jayaparita. Di sana di bait keberapa itu dikatakan oleh beliau, kaya kamang, wajah kamang, pandakinang, manukamang, panidite, pandakinang. Nah, di situ dikatakan apabila
perbuatannya benar, apabila ucapannya benar, apabila pikirannya benar, maka benar pula cita-citanya. Nah, ini penting ini. Penting sekali kita berucap benar, berbuat benar, berpikir yang benar, supaya kita memang betul-betul mempunyai cita-cita yang benar. Menjadi orang yang benar, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang pinter ya silahkan, tapi juga harus baik dan benar. Baik, Bante. Ya, Terima begitu. kasih banyak closing statement dan juga jawaban atas pertanyaan saya yang memang harus kita renungi bersama, kita sebagai umat Buddha tidak hanya yakin tapi juga harus ditunjang oleh pengertian yang benar, wawasan dharma yang cukup, dan juga jangan lupa berbagi madu. Artinya tadi madu rasa damanya tadi itu tidak boleh lupa untuk dibagikan ke komunitas kita, ke keluarga kita, dan juga yang lain, agar semua dapat merasakan bagaimana dhamma itu memang indah di awal, pertengahan, maupun juga di akhir. Terima kasih banyak Bante atas tadi sharing di awal ya. Sudah 2 jam kita berbincang-bincang. Tentu kalau kita berbicara semua pengalaman spiritual Bante, mungkin 2 jam tidak cukup Bante. Mungkin suatu saat kita bisa bertemu lagi, bisa berbincang lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Mohon berkenan Yang Mulia Bante dapat memimpin dalam pembacaan Parita Patidana Bante, jasa kepada semua makhluk Bante. Kami persilahkan Bante. Para Romo, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, pada malam hari ini kita telah menambah jasa, menambah kebajikan, mengulang dhamma, mendengarkan dhamma, dan juga berbuat baik yang lain. Mari kebajikan ini kita limpahkan untuk para mendiang atau sanak famili, para leluhur yang telah meninggal. Semoga dengan kekuatan kebajikan ini, sanak famili, para leluhur turut berbahagia. Punya sidani katasa yananya nikatani me te sancak bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawan taca maihang mata pita dayo dithame cabya dithawa anye majhata werino Sata tidhanti lokasming te bhumma catuyo nika pance kajatuwo kara sang saranta bhava bhave nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung Maya dinna na punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukha jiwino khema padan japa pontu te sasa sijatang subha. Terima kasih Yang Mulia Bante. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Anggun untuk memimpin Nama Karapata untuk menutup mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakahato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggahang namami. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Saudari Anggun dan terima kasih banyak
kami aturkan kepada Yang Mulia Biku Candagaro Mahatera yang sudah menyempatkan waktu, meluangkan waktunya untuk berbagi dan sharing pengalaman spiritual kepada kami semuanya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menampingi Bante tadi dari awal hingga akhir. Dan setelah ini saya persilakan kepada Bapak Ibu para umat Buddha yang berada di Zoom apabila ingin dan juga mungkin Bante punya waktu untuk berbincang-bincang beberapa menit ke depan, kami persilahkan. Tapi sebelum itu kita akan melihat pengumuman-pengumuman yang akan ditampilkan oleh panitia. Kami persilakan. Terima kasih juga Mas Manggala.